Halo guys, kita ketemu lagi ya di mata kuliah bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan dan apakah Anda sudah mulai pusing? Ya, tandanya bahwa Anda melalui proses ini dengan baik ya. Saya minta maaf kalau memang mata kuliah ini merepotkan, tapi seperti inilah perjalanan mahasiswa teologi. Saya tidak pernah menjanjikan dari awal bahwa mata kuliah ini akan mudah. Bahkan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan ini mudah. Oleh sebab itu, teman-teman akan berupaya dan berusaha untuk menyelesaikan studi di sini, termasuk dalam mata kuliah bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan. Nah, kita sudah masuk di materi ke-6, berarti setidaknya ada 3 materi lagi yang akan kita lalui, plus 1 ujian akhir semester, berarti masih ada 4 pertemuan lagi. Tetap semangat dan semoga tetap bisa bertahan ya. Semoga kalian tidak kenapa-kenapa, tidak ada yang kepalanya meledak, tapi saya percaya kalian mampu. Hanya saja kemampuan itu masih terpendam dengan perasaan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu dan sebagainya ya. Saya pikir perasaan-perasaan demikian harusnya disingkirkan dari kepala Anda begitu ya. Oke, kita akan langsung mempersiapkan diri untuk masuk dalam materi ke-6. Sebentar saya perbesar dulu tampilannya. Nah, teman-teman, untuk materi ke-6 ini tajuknya adalah arah-arah pasif ya. Mari memperhatikan untuk bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan, mulai dari awal kita hanya membahas mengenai kata kerja yang aktif dan yang medium. Mulai dari subjungtif, futurum, auris 1, auris 2, kita hanya membahas yang kata kerja aktif dan medium. Nah, pertanyaannya adalah di mana yang pasif? Kata-kata kerja pasif akan kita pelajari di materi 6 ini, yaitu dalam materi arah-arah pasif. Untuk itu, kita akan mulai dari indikatif pasif aoris. Nah, ciri-ciri dari indikatif pasif aoris adalah rumusnya akan seperti ini. Augmen, jadi augmen epsilon, tambah kata dasar, tambah akhiran. Jadi augmen epsilon, tambah kata dasar, tambah akhiran. Jadi dia sama seperti biasa ya, rumusnya sama seperti biasa. Nah, akhiran-akhirannya adalah ten teste, temen tete tesan. Sekali lagi ten teste, temen tete tesan. Ten teste, temen tete tesan. Ten teste, temen tete tesan. Oke, mari kita mulai dari orang pertama tunggal. Ada augmen epsilon, sorry ya, tadi ten teste, temen tete tesan plus augmen epsilon di depan. Nah, mari kita mulai dari orang pertama tunggal. Ada augmen epsilon dan akhirannya tesan. Ten. Ya. Jadi augmen epsilon dan akhirannya ten. Kita coba padankan dengan contoh kata liuo, berarti dia akan jadi eluten. Eluten, saya telah dilepaskan. Lanjut, orang kedua tunggal, augmen epsilon tambah akhiran tes. Ya. Padankan sekali lagi dengan contoh kata elutes, engkau telah dilepaskan. Kemudian orang ketiga tunggalnya, augmen epsilon tambah akhiran t. Padankan dengan kata liuo akan jadi elute, dia telah dilepaskan. Lanjut, orang pertama jamak, augmen epsilon tambah akhiran temen. Padankan dengan kata liuo akan jadi liu temen, kami telah dilepaskan. Orang kedua jamak, kata ada augmen epsilon dan akhirannya tete. Padankan dengan kata liuo, dia akan jadi liu tete, kalian telah dilepaskan. Orang ketiga jamaknya, augmen epsilon tambah akhiran tesan, padankan dengan kata liuo, dia akan jadi liu tesan, mereka telah dilepaskan. Nah, teman-teman, di sini ada infinitif pasif aoris, yaitu tenai. Ya, tenai, coba padankan dengan kata liuo, dia tidak ada augmen ya, hanya akhiran tenai. Jadi kalau padankan dengan kata liuo, dia akan jadi liu tenai, artinya telah dilepaskan tanpa pelaku. Nah, teman-teman, mari memperhatikan bahwa di sini ternyata ada pengecualian, ada 3 pengecualian, yaitu yang pertama, bentuk aoris pasif dari lambano adalah elempten ya, elempten dan seterusnya. Bentuk aoris pasif dari lambano adalah elempten untuk orang pertama
tunggal, berarti elef tes untuk orang kedua, elef te untuk orang ketiga tunggal, elef temen untuk orang pertama jamak, elef tete untuk orang kedua jamak, dan elef tesan untuk orang ketiga jamak. Seperti itu ya teman-teman. Tapi perhatikan bahwa lambano itu berubah sangat signifikan ya. Jadi dari lambano dia menjadi elef ten untuk orang pertama tunggal dan seterusnya sampai di orang ketiga jamak. Jadi ini perlu perhatian yang sangat serius karena perubahan dari kata lambano sangat signifikan. Kemudian pengecualian kedua, untuk kata kerja yang berakhiran kappa, gamma, atau double sigma, huruf-huruf tersebut akan menjadi khi ya. Contoh dalam kata ago, ketika ago akan berubah menjadi indikatif pasif aoris, anggaplah kita rubah dia menjadi orang pertama tunggal indikatif pasif aoris, maka kata ago akan kita bongkar ya, akan kita operasi menjadi seperti ini. Ago kalau mengikuti orang pertama tunggal, apa DP syarat DP rumus. Jadi dia harus tambahkan huruf epsilon di depan. Epsilon tambah ag ya. Kenapa ag? Karena huruf ago ini omega ini harus dihilangkan karena di akhiran indikatif aktif present. Hilangkan dulu omega, epsilon tambah ag, epsilon tambah alfa berarti dia jadi eta ya. Eta. Kemudian tambahkan akhiran ten. Berarti di sini epsilon dan alfa ini sudah melebur menjadi satu menjadi eta. Nah, dia akan berubah menjadi echten ya, echten. Pertanyaannya adalah, ini gamma ini hilang di mana? Ini huruf gamma ini. Coba perhatikan kursor ya. Huruf gamma ini hilang di mana? Nah, baca aturan tadi. Untuk kata kerja yang berakhiran kappa, gamma, atau double sigma, huruf-huruf tersebut akan berubah menjadi khi. Ya, jadi contoh kata ago, dia berubah menjadi echten, gamanya berubah menjadi huruf ki. Jadi bukan lagi echten, tapi echten. Ya, echten. Kemudian untuk pengecualian ketiga, untuk kata kerja yang berakhiran tau, delta, atau theta, huruf-huruf itu hilang diganti sigma. Contoh apa graf? Aduh maaf ya, contohnya salah. Tunggu saya berikan contoh yang lain. Mana ini? Oke. Contohnya harusnya kalau dia berakhiran theta. Oke, kita coba pakai kata peito. Saya buat manual ya teman-teman, maaf karena ini di bahan ajarnya salah. Peito. Oke, saya stop share dulu sebentar ya. Oke. Peito ya, bisa dibaca ya teman-teman. Peito. Peito. Oke, peito. Peito ketika dia berubah menjadi indikatif pasif aoris, maka kita akan lihat aturan tadi ya, bahwa huruf-huruf itu hilang ya. Jadi huruf theta, delta maupun tau akan hilang digantikan dengan huruf sigma. Jadi dia peito ini kita tambahkan huruf epsilon sebagai augment di depan, kemudian kemudian tetanya hilang digantikan dengan sigma, dan akhiran orang pertama tunggal ten berarti dia akan jadi sen ya. Oke, jadi inilah perubahan dari kata peito ya. Jadi dari peito dia akan jadi a payson ya. A payson. Perhatikan perubahannya ya. Dari peito dia akan berubah menjadi a payson berdasarkan dengan syarat tadi ya. Saya share sekali lagi ya. Minta maaf ya, ini keterbatasan ini. Aduh. Oh, ini saja. Share. Oke. Nah, sekali lagi, untuk kata kerja yang berakhiran tau, delta, dan theta, maka huruf-huruf itu hilang digantikan dengan sigma ya. Jadi peito dia akan berubah menjadi a payson seperti yang sudah saya tulis di kertas ini. Oke. Kita lanjutkan ya teman-teman, minta maaf untuk kesalahan tadi. Kita masuk pada wait, what happened here? Kenapa tidak bisa ya? Oke, kita masuk pada rumus kedua, yaitu subjungtif pasif aoris ya. Tadi kan
indikatif pasif aorist. Sekarang kita masuk ke subjungtif pasif aorist. Subjungtif pasif aorist akhiran-akhirannya adalah to, te, stay, tomen, tete, tosin. Sekali lagi to, te, stay, tomen, tete, tosin. To, te, stay, tomen, tete, tosin. To, te, stay, tomen, tete, tosin. Orang pertama tunggal akhirannya to. Orang coba padankan dengan kata liu, oh akan jadi liu to. Saya mungkin telah dilepaskan. Kemudian ada orang kedua tunggal akhirannya teis. Padankan dengan kata liu, oh dia akan jadi liu teis. Engkau mungkin telah dilepaskan. Orang ketiga tunggal tei. Padankan dengan kata liu, oh dia akan jadi liu tei. Dia mungkin telah dilepaskan. Orang pertama jamak tomen. Padankan dengan kata liu, oh dia akan jadi liu tomen. Kami mungkin telah dilepaskan. Orang kedua jamak tete. Padankan dengan kata liu, oh dia akan jadi liu tete. Kalian mungkin telah dilepaskan. Orang ketiga jamak tosin. Padankan dengan kata liu, oh dia akan jadi liu. Aduh, apa ini liu tesan ya? Harusnya liu tosin. Sebentar ya. Liu tosin. Liutosin ya, liutosin. Oke, saya stop share dulu sebentar. Oke, akan jadi seperti ini ya, liutosin, liutosin. Liutosin. Oke, begini ya cara tulisnya teman-teman. Oke, saya share kembali, minta maaf kali ini agak ribet ya. Jadi sekali lagi tosin untuk orang ketiga jamak akhirannya tosin, padankan dengan kata liu, dia akan jadi liu tosin. Mereka mungkin telah dilepaskan. Nah, kemudian ada rumus lagi ya. Rumus berikutnya, rumus ketiga adalah indikatif pasif futurum. Indikatif pasif futurum, oke, akhiran-akhirannya agak panjang ini ya. Jadi tesomai, tesei, tetetai, tesometa, teseste, tesontai. Tesomai, tesei, tetetai, tesometa, teseste, tesontai. Sekali lagi tesomai, tesei, tetetai, tesometa, teseste, tesontai. Kita mulai dari orang pertama tunggal. Orang pertama tunggalnya tesomai, padankan dengan kata liu, oh akan jadi liu tesomai, saya akan dilepaskan. Orang kedua tunggalnya tesei. Tesei padankan dengan kata liu, oh dia akan jadi liu tesei, engkau akan dilepaskan. Orang ketiga tunggalnya tetetai, padankan dengan kata liu, oh dia akan jadi liu tetetai, dia akan dilepaskan. Orang pertama jamaknya tesometa, padankan dengan kata liu, oh dia akan jadi liu tesometa, kami akan dilepaskan. Orang kedua jamaknya teseste, padankan dengan kata liu, oh dia akan jadi liu teseste, kalian akan dilepaskan. Orang ketiga jamak tesontai, padankan dengan kata liu, oh dia akan jadi liu tesontai, mereka akan dilepaskan. Oke, kita lanjut teman-teman. Agak susah ini untuk dilanjutkan ya. Oke, sip. Masih ada rumus lagi ternyata teman-teman ya, minta maaf ya agak banyak yang harus kalian hafalkan. Nah, di sini ada indikatif pasif futurum 2 untuk kata grafo. Ini khusus berlaku hanya untuk kata grafo dan tidak akan berlaku untuk kata lainnya. Khusus berlaku hanya untuk kata grafo. Orang pertama tunggalnya adalah grafesomai, saya akan ditulis. Orang kedua tunggal grafesei, engkau akan ditulis. Orang ketiga tunggalnya grafesetai, dia akan ditulis. Orang pertama jamak grafesometa, kami akan ditulis. Orang kedua jamaknya grafeseste, kalian akan ditulis. Dan orang ketiga jamaknya grafesontai, mereka akan ditulis. Masih ada rumus kelima yang teman-teman wajib hafalkan, yaitu indikatif aktif futurum dari Amy. Ya, jadi ini bentuk future, bentuk futurum dari kata Amy. Amy seperti biasa akan diterjemahkan ada, menjadi, atau berada. Ya.
ada, menjadi, atau berada. Bisa juga diterjemahkan adalah. Sehingga di sini yang dicantumkan di bagian terjemahan itu hanya kata ada, tapi bisa juga menjadi, terjadi, berada, atau adalah ya. Bebas teman-teman mau pakai mana, tergantung dari konteks kalimatnya. Amy untuk futurum adalah asomai, asei, estai, asomata, asesta, asontai. Sekali lagi, asomai, asei, estai, asomata, asesta, asontai. Kita start dari orang pertama tunggal. Asomai, saya akan ada, atau menjadi, atau terjadi, atau berada, atau adalah. Ya. Orang kedua tunggalnya asei, engkau akan ada, sama juga dengan ekor-ekornya tadi. Orang ketiga tunggal, estai, dia akan ada, menjadi, terjadi, berada, atau adalah. Pilih salah satu saja. Kemudian orang pertama jamak, someta, kami akan ada, menjadi, berada, atau adalah. Orang kedua jamak, aseste, kalian akan ada, dan seterusnya. Orang ketiga jamak, esontai, mereka akan ada, dan seterusnya. Oke, sekarang ada vocabulary yang harus teman-teman hafalkan. Ada 3 kata kerja, 9 kata benda, dan 3 kata sifat yang teman-teman perlu hafalkan. Ada juga 1 kata depan nanti ya teman-teman perlu hafalkan. Nah, mulai dari kata kerja, ada 3 kata kerja yaitu bastazo, gnorizo, dan hiup akuo. Bastazo, gnorizo, dan hiup akuo. Bastazo itu membawa, mengandung, atau memikul ya, tapi paling sering diterjemahkan mengandung ya, mengandung ataupun membawa. Paling sering, paling banyak diterjemahkan mengandung. Gnorizo itu memberitahukan atau mengetahui. Kemudian ada hiup akuo. Hiup akuo nanti diterjemahkan ketika dia bertemu dengan kata benda genetif. Dan dia akan diterjemahkan sebagai patuh, menurut, atau takluk. Kemudian ada 9 kata benda. Ada anemos, diateke, diakonia, eutre, tusia, metanoia, orge, proseuge, dan hypomone. Kita mulai dari anemos ya. Anemos ini wind atau angin. Kemudian ada hediateke. Hediateke covenant atau perjanjian. Kemudian ada hediakonia ya. Ini service atau ministry atau pelayanan. Kemudian ada eorte. Eorte perayaan atau hari raya. Dan kemudian ada hetusia. Ini sacrifice. Korban atau persembahan. Kemudian ada hemetanoia, ini hampir mirip dengan apistrofo, yaitu repentance ya, atau pertobatan. Tapi kalau apistrofo lebih ke arah berbalik, metanoia itu lebih spesifik kepada pertobatan. Kemudian ada heorge, ini wrath atau anger, angry, murka atau kemarahan. Kemudian ada he proseuche, ya, ini bentuk kata benda dari proseuchomai. Jadi proseuche itu prayer atau doa. Kemudian ada he hypomone. Ya, ini kesabaran, ketabahan, atau ketekunan. Kemudian ada kata sifat. Ada 3 di sana kata sifat. Ada eklektos, perisos, dan tochos. Eklektos artinya terpilih atau pilihan ya. Eklektos artinya elect atau chosen, terpilih atau pilihan. Kemudian ada perisos. Perisos ini berlimpah atau berlebih, abundant. Kemudian ada tochos, artinya miskin, poor. Nah, ada kata depan anti, dia akan berfungsi ketika bertemu dengan kata benda genetif, artinya ganti atau bukannya. Nah, kemudian ada 7 tanda cinta yang teman-teman harus kerjakan seperti biasa, dan semoga teman-teman ikhlas mengerjakannya. Kalaupun tidak ikhlas tidak apa-apa. Kalian akan memahami betapa pentingnya latihan ini nanti saat kalian berhasil ya. Silahkan kalau ada yang mau membenci saya, aduh ini benar, pipamba kasih tugas, pipamba veto. Tidak apa-apa. Tuhan tahu apa tujuan saya, Tuhan tahu apa isi hati saya, dan silahkan yang ikhlas tetap mengerjakan bagian Anda. Tuhan akan tetap menjawab segala pergumulan kalian. 7 nomor tanda cinta silakan dikerjakan dan saya periksa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya.